Kejaksaan Agung memastikan sudah mengantongi bukti cukup untuk menjadikan Plate sebagai tersangka. Peran Joni Plate dinilai Kejaksaan Agung cukup besar sebagai menteri dan juga pengguna anggaran. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Salam Indonesia, salam yang indah-indah untuk kita semua. Hari ini kita akan ngobrolin satu hal, yaitu tentang politik dan hukum. Hukum politik. Nah, ini menarik. Kenapa kok ini sangat menarik? Karena ini berurusan dengan kasus. Beberapa waktu lalu ada seorang kader partai, bahkan sekjen partai, yang merangkap sebagai seorang eksekutif, yaitu menteri dari sebuah kementerian yang cukup besar, ditangkap oleh Kejaksaan Agung dengan tuduhan korupsi. Angkanya cukup fantastis, sampai ke triliunan rupiah. Nah, persoalan muncul di situ. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ketika partai yang menaungi sekjen tersebut bersikap berseberangan dengan partai yang berkuasa, maka tiba-tiba sang menteri yang adalah kader partai tersebut dijadikan tersangka korupsi. Muncul pemikiran-pemikiran bahwa hukum digunakan sebagai alat politik. Hukum sebagai alat politik, apakah itu masuk akal? Oh iya, hukum dengan politik itu adalah setali tiga uang. Jadi cara berpikirnya begini, sebuah negara itu punya ideologi. Ideologi sebuah negara hanya bisa diterjemahkan melalui tafsir yang tepat. Ya, ideologi itu way of life. Ideologi itu cara berpikir. Ideologi itu sistem. Ya. Lalu hanya bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari lewat dua kaki. Dua kaki. Ya. Yang pertama adalah kebijakan. Yang kedua adalah produk hukum positif. Nggak ada ceritanya ideologi diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada aturan, tanpa ada kebijakan. Kebijakan hanya bisa berjalan ketika aturannya dibuat, hukum harus melengkapi kebijakan tersebut. Kebijakan itu selalu tindakan yang diambil oleh eksekutif, menteri, presiden, yang membuat hukumnya adalah legislature, DPR. Ketika seorang kader partai menjadi eksekutif, tentu saja politik dan hukum saling kait-mengkait. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang berpikir bahwa jatuhnya sebuah partai ketika melawan partai penguasa karena melalui jerat hukum. Nah itu sesat pikir jelas. Secara filosofis ya, ada banyak sekali yang namanya sesat pikir. Salah satu yang paling formal adalah kita berasumsi. Sesat pikir jelas itu. Kita berpikir bahwa sang kader partai dijerat hukum karena partainya berseberangan dengan partai penguasa. Itu asumsi. Gitu loh. Yang jadi masalah itu
sesat pikirnya. Sesat pikir yang perlu dibereskan itu secara filosofis berarti. Way of thinking-nya yang dibereskan. Bagaimana cara membereskannya? Jadilah orang yang konsisten. Satu kata, satu perbuatan. Tadi kita bicara tentang negara. Kalau kita pindah ke individu seseorang, yang namanya manusia itu pasti punya tujuan dalam hidupnya. Punya visi dan punya misi. Ya. Itu adalah filosofi hidup seseorang. Filosofi itu hanya bisa diwujudkan kalau ada ideologinya. Ideologi individu itu prinsip hidupnya. Apakah seorang manusia punya ideologi? Oh, punya. Itulah prinsip hidup. Apa prinsip hidup Anda? Itu yang perlu dijawab dulu. Misalnya, prinsip hidup saya adalah selama hidup saya akan melakukan segala sesuatu yang menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Tuh misalnya. Seumur hidup saya akan takut akan Tuhan. Itu contoh yang kedua. Menerjemahkannya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Nah itu. Ada koridor-koridor aturan yang akan Anda pakai untuk menerapkan prinsip. Ibarat sebuah negara yang mempunyai hukum, seorang manusia yang menerapkan prinsipnya harus tahu norma-normanya. Gitu loh. Baru setelah itu diambil kebijakannya. Anda takut akan Tuhan. Anda tahu betul bahwa korupsi itu dilarang oleh agama, oleh Tuhan sendiri, bahkan oleh norma hukum. Anda melanggarnya melalui tindakan sehari-hari Anda korupsi. Apakah sesuai dengan visi dan misi tadi? Apakah sesuai dengan prinsip hidup Anda? Oh, jelas tidak. Gitu loh. Jadi antara politik dan hukum itu bukan sesuatu hal yang perlu dipertentangkan. Kenapa tidak perlu dipertentangkan? Ya memang tidak bisa dipertentangkan. Makanya kalau Anda punya ideologi, Anda ikut partai yang berideologi, ya, bukan hanya sekedar pragmatisme, bukan hanya sekedar tujuan-tujuan kekuasaan dalam jangka pendek, Anda akan memahami konsepsi filosofi Sabdo Pandito Ratu. Satu kata, satu perbuatan. Itu yang harusnya dipegang. Jadi mempertentangkan antara politik dan hukum itu ridiculous. Itu mengada-ada. Itu ngawur. Kenapa bisa begitu? Jelas politik dengan hukum itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesat pikir ketika Anda bilang bahwa hukum dan politik adalah dua hal yang berbeda. Salam Indonesia, salam yang indah-indah buat kita semua. Jas Merah TV.